Selamat pagi, siang, atau malam yang ada di sana. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang yang pertama adalah algoritma. Untuk algoritma sendiri adalah suatu langkah atau metode yang telah direncanakan secara matang sehingga terurut dan terorganisir dengan baik dan biasanya digunakan untuk memecahkan suatu masalah dengan memberikan suatu instruksi sehingga menjadi suatu tindakan. Umumnya algoritma ini akan digunakan untuk perhitungan, melakukan inferensi otomatis, dan mengolah data pada komputer dengan menggunakan software tertentu biasanya. Lalu selanjutnya adalah manfaat mempelajari algoritma. Manfaat untuk mempelajari algoritma adalah dalam pemrograman memberikan manfaat yang signifikan, meningkatkan cara berpikir secara logis, mengembangkan cara berpikir dengan sistematis, mempertajam analisis ketika membuat program, meningkatkan kemampuan problem solving, dan mempersiapkan fondasi yang kuat untuk menjadi seorang programmer yang terampil. Pada intinya untuk manfaat mempelajari algoritma ini adalah basicnya adalah jadi kita sebagai programmer itu bisa berpikir secara logis. Jadi setiap kita mengambil putusan untuk program yang kita jalankan itu ada prosedurnya dan pasti ada konsekuensi di setiap kita mengambil putusan seperti itu. Lanjut, contoh implementasi algoritma sendiri. Yang pertama ada algoritma sorting. Algoritma sorting ini digunakan untuk mengurutkan data dalam urutan tertentu seperti pengurutan data dalam array atau daftar. Lalu algoritma searching. Algoritma searching atau pencarian digunakan untuk mencari elemen atau nilai tertentu dalam kumpulan data. Misalnya algoritma pencarian linear search atau binary search yang digunakan untuk mencari elemen-elemen dalam array terurut atau tidak terurut. Lalu ada algoritma rekursi. Algoritma rekursif ini sering digunakan dalam pemrograman yang melibatkan struktur data seperti pohon atau tree atau daftar berantai atau disebut juga linked list. Contoh algoritma rekursi adalah algoritma faktorial Fibonacci atau traversal pohon. Materi selanjutnya adalah struktur data, yang dimana struktur data itu adalah cara untuk mengatur dan menyusun data agar dapat dikelola dengan baik agar dapat membantu dalam penyimpanan, pengelolaan, dan pengolahan data dalam program komputer. Selanjutnya adalah manfaat mempelajari struktur data. Yang pertama, mempelajari struktur data itu penting dalam pengembangan perangkat lunak karena membantu mengoptimalkan kinerja program, memecahkan masalah secara efisien, dan membangun komponen modular yang dapat digunakan kembali. Pemahaman yang mendalam tentang struktur data juga dapat meningkatkan keterampilan pemrograman dan persiapan menghadapi tantangan pemrograman yang kompleks. Jadi semisal kita membuat program tidak ada strukturnya, pasti tidak akan berjalan sempurna. Pasti sebuah komputer itu istilahnya itu kayak bingung gitu kalau tidak strukturnya. Kayak misal kita istilahnya nih mengerjakan sesuatu tapi tidak ada prosedurnya, tidak ada strukturnya, kita kan bingung tuh mau mengerjakan mulai dari mana dulu. Nah, sama aja seperti pada komputer juga seperti itu, atau dalam program juga seperti itu. Lalu contoh implementasi pada struktur data itu yang pertama ada linked list. Linked list adalah struktur data linear yang terdiri dari sekelompok simpul atau node terhubung di mana setiap simpul mengandung data dan referensi ke simpul berikutnya memiliki urutan. Linked list menggunakan referensi atau tautan untuk menghubungkan setiap simpul-simpulnya. Lalu yang kedua adalah stack. Stack adalah struktur data linear yang mengikuti prinsip LIFO, last in first out, yang berarti elemen yang terakhir dimasukkan ke dalam stack akan menjadi elemen pertama yang dikeluarkan.
Lalu yang ketiga adalah CWW, adalah struktur data linear yang mengikuti prinsip FIFO, first in, first out, yang berarti elemen yang pertama dimasukkan ke dalam WW akan menjadi elemen pertama yang dikeluarkan. Lalu selanjutnya adalah sequential selection dan looping. Pengertian dari sequential sendiri adalah salah satu bentuk alur eksekusi program di mana pernyataan-pernyataan atau instruksi-instruksi dieksekusi satu persatu secara berurutan tanpa adanya percabangan atau perulangan. Dalam pemrograman sekuensial mengacu pada urutan linear dari pernyataan-pernyataan di dalam program. Selanjutnya, definisi selection. Selection merupakan mekanisme aliran instruction atau disebut juga instruction flow, di mana suatu instruksi akan dikerjakan jika kondisi tertentu dipenuhi dengan if else. Merupakan selection dengan format penulisan sebagai berikut. Lalu selanjutnya definisi looping. Untuk looping sendiri itu adalah pemrograman yang dimana sebuah konsep memungkinkan program untuk menjalankan serangkaian pernyataan berulang kali selama saat kondisi itu terpenuhi. Dengan menggunakan struktur kontrol perulangan, program dapat mengulang sekelompok pernyataan atau pertanyaan tertentu secara otomatis sehingga kondisi ditentukan tidak lagi terpenuhi. Hanya adalah sequential search dan binary search. Dari sequential search sendiri adalah metode pencarian atau penelusuran elemen dalam koleksi data secara berurutan satu persatu sehingga elemen yang dicari ditemukan atau mencapai akhir koleksi data. Sederhananya ini mudah dipahami tetapi tidak efisien untuk digunakan pada koleksi data yang sangat besar. Selanjutnya adalah binary search. Ini adalah metode pencarian elemen dalam koleksi data terurut secara efisien dengan membagi koleksi data menjadi dua bagian pada setiap langkah pencarian. Metode ini memerlukan bahwa koleksi data sudah terurut sebelumnya, baik secara menaik maupun menurun. Menaik itu biasanya juga disebut ascending atau menurun juga disebut juga descending. Soalnya contoh dari sequential search, di sini ada beberapa angka yang dimana kita akan mencari angka 9 pada indeks 6. Nah, di sini cara sequential search ini mencari angka yang ada dalam data itu dia dimulai dari indeks 0. Apakah indeks 0 ini sama dengan yang kita cari? Jadi di sini kan angkanya 2, jadi apakah 2 itu sama dengan 9? Tidak. Dia lanjut ke indeks 1. Di situ indeks 1 indeks 2. Ya, indeks 1 ada nomor 1. Apakah nomor 1 sama dengan 9? Tidak. Dia lanjut. Kalau misalnya sama, dia bakal berhenti. Kalau tidak sama, dia bakal lanjut. Nah, di sini kan samanya pada indeks 6, di situ baru sama tuh. Apakah di indeks 6 sama dengan 9? Ya, karena yang di indeks 6 ini adalah angka 9, jadi benar. Itu tuh. Selanjutnya adalah oh ini salah ya. Mungkin saya salah penulisan, di sini adalah binary search, cuma di sini saya lupa ganti. Untuk merumuskan nilai tengahnya, rumusnya itu awal ditambah akhir dibagi 2. Di sini awalnya itu yang merah-merah nih, maksudnya tuh indeksnya. Di indeks 0 ditambah 9 dibagi 2 sama dengannya 4, sama dengan 4,5. Atau kita bulatkan, untuk dibulatkannya ke bawah jadi sama dengan 4, lalu nilai pada indeks 4 dibandingkan dengan nilai yang ingin kita cari yaitu 6. Karena nilai pada indeks 4 lebih kecil daripada nilai yang kita cari, maka nilai dibagi awal sama dengan nilai tengah ditambah 1. Seperti itu.
yang di kanan. Awal tambah akhir dibagi 2 sama dengan 4 ditambah 1 ditambah 9 dibagi 2 sama dengan 7,5. Lalu kita bandingkan nilai pada indeks 7 dengan nilai yang ingin kita cari. Selanjutnya, lalu karena nilai pada indeks 7 lebih besar daripada nilai yang kita cari, maka nilai akhir sama dengan nilai tengah dikurang 1. Lalu kita bandingkan indeks 5 dengan nilai yang kita cari, maka 6 berada pada indeks 5. Seperti itu untuk binary search. Selanjutnya adalah algoritma tree. Definisi algoritma tree sendiri ini melibatkan serangkaian langkah atau prosedur yang digunakan untuk melakukan operasi pada struktur data pohon. Operasi tersebut mencakup penelusuran traversal, penambahan, penghapusan, pencarian, penyeimbangan, dan operasi khusus untuk binary search tree. Algoritma tree penting dalam pemrograman karena memungkinkan pengorganisasian dalam manipulasi data secara efisien. Pemilihan algoritma yang tepat dan implementasi yang efisien akan mempengaruhi kinerja dan efektivitas penggunaan struktur data pohon dalam aplikasi yang relevan. Selanjutnya, penjelasan AVL tree. AVL tree sendiri adalah sebuah jenis pohon binary yang diatur secara otomatis untuk menjaga keseimbangan. Tujuan dari AVL tree adalah untuk memastikan bahwa perbedaan tinggi antara anak-anak setiap simpul tidak melebihi 1 sehingga menjaga keseimbangan pohon. Nah, sebelum ke binary search tree, kita akan mencari tahu bagaimana kerjanya AVL tree tersebut. Nah, untuk di sini kalian cari aja data search virtualization di sini. Ini situsnya nih. Kalian klik di sini karena kita mau makainya AVL tree visualization. Kita di sini pencet yang ini nih. Ini sama aja kan ya. Nah, di sini kita nilai pertama yang kita input itu bakal menjadi pairnya, jadi orang tuanya lah di dalam pohon tersebut. Misal kita ambil angka 4. Jadi nanti jika kita masukkan nilai angka lebih dari 4 dia akan ke kanan, kalau kurang dari 4 dia bakal ke kiri. Nah, seperti itu. Nah, nanti dia juga bisa melakukan namanya balancing, yang dimana pada anak-anak pohonnya ini sudah tidak seimbang, maka akan dilakukan namanya sendiri dengan balancing. Apakah pairannya bisa terganti? Bisa. Nah, parent terganti. Istilahnya kayak parentnya ini nilai dari nilai tengahnya lah. Tuh. Makanya dia ada yang dimana namanya itu balancing. Kita lanjut. Terlanjut ke binary search tree, yang dimana sebuah pohon binar yang memiliki sifat tertentu yang memungkinkan operasi pencarian, penyisipan, dan penghapusan yang efisien. Cara kerja BST ini melibatkan pengaturan dan pengelompokan elemen-elemen sedemikian rupa sehingga elemen-elemen di cabang kiri lebih kecil daripada elemen di cabang kanan. Oke, kita lanjut langsung ke visualisasinya. Binary search tree. Nah, ini.
Di sini nilai yang pertama kalian input bakal jadi parentnya. Parentnya 4 nih misal. Jadi 2. Ups. Nah, jadi gini. Ini jika kalian teruskan bakal lanjut ke bawah karena nilai tengahnya, nilai parentnya sendiri adalah 4. Jadi kalau datanya lebih dari 4 jadi bakal ke kanan terus. Nah, untuk find-nya di sini caranya itu kayak kalau misal yang dicari adalah 5. Kalau misalnya 5 ini besar nggak daripada 4? Dia kalau misal besar dia bakal ke kanan. Nanti kalau misalnya dia cari misal angka 2, 2 ini lebih besar nggak daripada 4? Jawabannya tidak. Kan dia angka 2 ini lebih kecil daripada 4, jadi dia bakal ke kiri. Jadi ini contohnya. Kecepatan kali ya. Nah, seperti itu tuh. Kalau misal dia lanjut angka 9, dia bakal lanjut terus ke bawah. Nah, seperti itu. Kalau misalnya kita cari yang tidak ada dalam data ya nggak bakal ketemu. Walaupun karena 10 ini lebih besar dari 4, dia bakal terus jalan terus. Nah, nanti kalau misalnya udah sampai 9 kan habis 9 habis. Ya, jadi dia sini tertulis elemen not found seperti itu. Lanjut ke selanjutnya adalah penjelasan binary heap. Ini adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan kumpulan elemen yang dapat digunakan cepat memperoleh elemen terbesar untuk max heap atau elemen terkecil untuk min heap. Binary heap diimplementasikan sebagai pohon biner lengkap yang berarti semua tingkat kecuali mungkin tingkat akhir terisi penuh dan pada tingkat terakhir elemen terisi dari kiri ke kanan. Binary heap. Binary heap. Nah, ini. Di sini ada juga nih. Binary heap itu yang ini. Nah, kita langsung build heap aja ya. Ini pada awalnya ini datanya masih teracak. Nah, nanti dia bakal diurutkan yang dimana nilai terkecil itu menjadi parentnya. Ya kan, bener kan? Nah, coba di sini kita remove deh. Kita coba remove. Nah, aduh. Ambil lagi. Nah, coba kita di ini untuk menghapusnya, untuk dia. Oh ya, sebelumnya itu ada beberapa pengertian dalam binary heap ini. Yang pertama, initialization untuk memasukkan elemen baru ke dalam binary heap. Pada operasi ini, elemen baru ditempatkan pada posisi yang sesuai di tingkat terakhir pohon. Kemudian pohon diubah sedemikian rupa sehingga memenuhi sifat heap. Nah, terus ada deletion untuk menghapus elemen tertentu dari binary heap. Biasanya elemen yang dihapus adalah elemen akar yang merupakan elemen terbesar untuk max heap. Setelah penghapusan, pohon diubah untuk memastikan sifat heap itu tetap terjaga. Terus ada pick, itu fungsinya untuk mengakses nilai elemen-elemen terbesar atau terkecil di binary heap tanpa menghapusnya. Operasi ini berguna untuk mendapatkan nilai ekstrim tanpa mengubah struktur binary heap.
Nah, mungkin untuk visualisasinya seperti itu, yang dimana pada intinya parent utama itu adalah nilai terkecil dalam suatu pohon tersebut. Mungkin cukup itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.